Kerusuhan Mandor Kelapa 1939 merupakan peristiwa konflik sosial yang melibatkan makelar dan petani kopra di Banjar, Patroman, Jawa Barat. Kejadian ini menarik perhatian karena peristiwa tersebut nyaris tidak pernah tercatat dalam buku-buku sejarah di sekolah. Kericuhan Mandor Kelapa pada tahun 1939 silam memiliki akhir cerita yang membuat kaum petani terangkat. Pasalnya peristiwa ini melatar belakangi petani kopra di Banjar berunjuk rasa depan pendopo Kabupaten Ciamis menolak profesi makelar. Sungguh kejadian yang luar biasa heroik. Sayang peristiwa ini tidak pernah terekam lengkap dalam historiografi kita saat ini. Semangat pemberontakan inilah yang bisa menjadi kekuatan mereka melawan penjajahan Jepang sepanjang tahun 1942 sampai 1945. Bagi para petani kopra di Banjar, profesi makelar sama saja seperti penjajahan. Hal ini membuktikan jika mereka mulai mengerti akan artinya sebuah penjajahan. Kerusuhan Mandor Kelapa 1939 berakhir dalam waktu 1 bulan. Karena kekuatan petani lebih besar dari para mandor, akhirnya profesi makelar kebun, khususnya kebun kopra di Banjar, berhasil dihentikan oleh Bupati Ciamis kala itu. Dalam pemberitaan surat kabar The Lokomotif 1939 menjelaskan bahwa Mandor Kelapa memiliki relasi yang kuat dengan Bupati Ciamis R.A.A. Sastrawinata. Relasi itu kemudian disalahgunakan untuk membujuk petani kopra menjual hasil taninya dengan bayaran yang jauh di bawah harga wajar. Dari pernyataan itu dapat diketahui penyebab para petani kopra di Banjar Patroman mendemo pendopo Kabupaten Ciamis. Meski mendapat dukungan R.A.A. Sastrawinata, namun para petani kopra di Banjar tetap mengadakan perlawanan pada gerombolan makelar atau Mandor Kelapa. Mereka berunjuk rasa di depan pendopo Ciamis dengan membawa perkakas kebun yang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Keadaan ini membuat polisi keamanan pemerintah kolonial Belanda ketar-ketir. Mereka takut jika pertahanannya jebol dan Bupati Sastrawinata bisa kena imbasnya. R.A.A. Sastrawinata memahami betapa tertekannya mereka oleh perbuatan Mandor Kelapa. Ketika berdialog dengan petani, Sastrawinata sama sekali tidak menyinggung soal keterlibatannya dengan pekerjaan makelar. Hal inilah yang membuat petani merasa dibodohi oleh Sastrawinata. Namun karena kondisi semakin mencekam akibat bertambahnya jumlah aparat kolonial dari Tasikmalaya, maka para pengunjuk rasa memilih tertib. Walaupun memilih jalan damai saat berunjuk rasa depan kantor Bupati Ciamis tahun 1939, tampaknya petani kopra di Banjar sudah terlatih mentalnya untuk menghadapi tekanan pada masa yang akan datang. Konon karena petani kopra di Banjar Patroman memiliki mental yang liar, maka hal itu membuatnya sulit dipekerjakan paksa oleh Jepang ke dalam sistem Romusa.